Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih di tutorial membuat toko online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat slider seperti ini. Terus untuk di video kali ini kita akan langsung coba untuk membuat tampilan produk-produk seperti ini. Terus di bawahnya nantilah kita coba buat tampilan produk ini aja dulu. Untuk caranya bagaimana? Caranya kita buka dulu pada bagian res, layout, habis itu di fragment home. Nah, di bawah view pager yang kita buat kemarin untuk menampung slider, kita tambahkan linear layout. Untuk lebarnya kita match, tingginya kita warp. Setelah itu, kita lihat contohnya di sini ada label di atas, berarti kita tambahkan text view. Isinya teks, misal produk terbaru. Oke. Kita tambahkan di sini padding, bukan padding, margin aja. Margin horizontalnya kita buat 10 misal. Terus margin antara tulisan ini sama slider kita. Jadi ini yang dikasih layoutnya. Kita tambahkan margin top 15. Oke, terus kita perbesar tulisannya. Size kita tambahkan misal 16 dp. Setelah itu stylenya kita rubah jadi bold. Warnanya kita rubah juga. Color kita coba buat primernya hijau. Di sini contohnya oranye, kita tambahkan oranye aja. Kemarin kita sudah punya warna oranye bukan? Nggak punya. Kita buat aja baru warna oranye. Di sini kita tambahkan oranye. Klik aja pada bagian warna ini, berubah jadi oranye. Oke, sudah. Dari sini oranye. Oke, sudah berubah. Setelah itu kita tambahkan recycle view. Itu saja recycle view. Untuk levelnya kita match, tingginya kita warp aja dulu. Terus jangan lupa dikasih ID. ID-nya misal RV produk. Ini di samping, jadi pada layoutnya kita rubah orientasinya vertikal. Nah, sudah vertikal. Kita tambahkan sedikit jarak antara produk dengan label produk dengan recycle view-nya. Sekarang di sini aja. Margin bottom-nya kita tambahkan 10 mungkin. Oke, sudah. Oh ya, kalau di teman-teman belum ada recycle view, coba buka pada bagian mode. Setelah itu tambahkan ini. Tambahkan library baru, recycle view. Nanti teman-teman bisa kopas saja di GitHub. Tapi kalau kemarin teman-teman sudah membuat, intinya library yang ada di sini sudah sama dengan milik saya, seharusnya ada sih. Kalau nggak ada, coba tambahkan ini, tambahkan library recycle view ini. Terus jangan lupa di sync. Kita kembali lagi ke, untuk pada bagian layout ini kita sudah selesai. Kita tutup aja. Ini juga kita tutup. Kalau kita tutup, terus kita beralih ke fragment, terus buka fragment home. Pada fragment home ini sama, jadi kita butuh yang namanya
array, kita butuh array baru untuk menampung produk-produk yang akan kita tampilkan seperti slider sebelumnya. Tapi pada bagian ini, kalau slider dia kan hanya menampung satu informasi gambar saja. Sedangkan pada bagian produk di sini pasti ada gambar, ada nama produk, dan juga ada harga produk lah. Untuk menampung semua informasi itu, kita butuh penampungan yang namanya model. Jadi kita create package baru, kita namai model. Setelah itu kita create lagi, klik kanan, new, Kotlin. Nya jangan lupa dirubah ke kelas. Di sini kita kasih nama misal produk. Oke, sudah. Setelah itu kita buat variabel-variabelnya. Jadi tadi ada nama, string, nama, file, nama, dia string, nilainya 0 aja, atau gini aja nggak apa-apa. Ini kasih list init. Udah gini. Setelah itu kita copy, tambahkan nama produk, terus harga. Setelah itu kita butuh juga yang namanya gambar untuk menampung gambar. Tapi di sini nilainya integer. Nggak bisa lihat view, kita harus kasih value-nya. Kenapa integer? Karena gambarnya nanti akan kita simpan di drawable, dan value-value di drawable ini selalu integer, seperti itu. Oke, sudah. Setelah itu kita buat variabelnya di luar aja, jangan di dalam sini biar. Jadi kita buat file array produk. Setelah itu kita buat dia sebagai array list. Di dalamnya, kalau ini kan integer untuk menampung slider, tapi di sini kita akan masukkan produk ini sebagai nilainya. Produk. Nggak bisa, di sini harus ada get. Nah, seperti ini. Setelah itu kita returnnya nanti dulu. Kita buat lagi array seperti ini. Sama di dalamnya produk. Kita buat array aja. Nah, untuk returnnya kita kembalikan ini array. Terus, oke. Setelah itu kita buat suatu produk. Cara buat produknya seperti ini. Kita buat file produk, kita namai P1 aja, P1 produk. Setelah itu P1 kita masukkan namanya sama dengan misal HP Core i3. Udah seperti ini aja. Ada apa ini? Kita buka produk dulu. Jangan lupa di sini kita tambahkan implement serializable. Harus diinisialisasikan ya. Maaf, ini harus berupa new product. Untuk mau ini P1 sama dengan produk seperti ini. Maaf. P1 kita set harganya juga, misal Rp 5 juta gitu.
Setelah itu kita masukkan informasi gambarnya. Nah, gambarnya kita ngambil dari drawable, r.drawable. Nama gambarnya kita coba slider aja dulu. Di sini saya sudah menyiapkan gambar-gambarnya. Ini ada beberapa produk yang saya punya. Copy, masukkan aja ke dalam drawable. Oke. Ini kalau teman-teman mau pakai gambar produk dari saya, bisa langsung nanti download aja di GitHub, atau kalau teman-teman punya gambar sendiri silahkan, nggak apa-apa. Setelah itu ini kita ganti aja, jadi ini berarti HP misal 14 ini. Terus kita buat lagi produk banyak 3. Tapi di sini jangan lupa dirubah namanya produk 2, produk 3. Terus ini juga dirubah 3, 3, 3 seperti ini. Di sini berarti kita sudah punya 3 produk. Ini produk pertama, produk kedua, ini produk ketiga. Setelah itu kita masukkan ke dalam array ini. Jadi seperti slider ini, kita array.add produk 1, kita copy aja langsung, produk 2, produk 3 seperti ini. Jadi pertama kita tampung dulu ke dalam array ini, kita tambahkan produk-produknya. Setelah itu array produk ini dapat kembalian, dapat return value dari array yang sudah kita tambahkan ini. Seperti itu. Ini kita sudah punya list produk yang akan kita tampilkan. Oh ya, ini diganti aja nama-namanya, terserah teman-teman mau kasih nama apa, atau teman-teman mau kasih gambar apa, harganya berapa, terserah. Ini saya speed up aja dulu. Oke, sudah. Terus kita seperti pada slider, kita juga butuh yang namanya adapter untuk menampung, untuk mengatur tampilan dari produk ini sendiri. Jadi pertama kita buat dulu di sini new Kotlin, pada bagian adapter ya, jangan lupa kelas adapter produk. Oke, sudah. Terus pada bagian ini kita kasih implement recycle view seperti ini. Terus adapt, dia sebagai adapter. Oh ya, kita jangan lupa buat dulu untuk bagian holder ini nanti berfungsi sebagai untuk variabel layoutnya. Kita buat dulu kelas holder. Sudah seperti ini aja dulu. Terus kita masukkan holdernya adapter product.holder seperti ini. Terus ini jangan lupa buka kurung tutup kurung. Oh ya, di sini harus diimplementasikan untuk recycle view-nya juga, recycle view, tapi dia sebagai view holder seperti ini. Di dalamnya sini kita parsing untuk view, untuk menampung view nanti. Tambahkan view di sini, view. Terus kita masukkan view ini ke dalam view holdernya. Oke, sudah. Terus ini ada error, klik aja alt enter. Setelah itu implement, pilih semua. Oke, sudah tidak ada error kan. Setelah itu pada bagian on create view holder ini hapus saja dulu. Kita beralih ke home fragment. Di home fragment pilih pada bagian ini
kopas saja biar nggak susah-susah. Kopas, kita pastekan aja di sini. Setelah itu di sini kontainer ini ganti dengan parent, atau mungkin di setiap komputer berbeda. Di sini view grupnya, intinya kontainer ini sebagai view group. Nanti kadang di sini untuk di PC teman-teman mungkin view group atau apa gitu. Yang pasti kontainer ini ganti aja untuk view grupnya. Oke, setelah itu di sini ganti linear, bukan linear, tapi layout in Flutter kalau salah. Nah, ini layout in Flutter dot from kita pilih parent dot context. Nah, seperti ini sudah. Terus kita return nilainya menjadi folder kita masukkan view ini. Oke, sudah pada onCreate view holder sudah selesai. Setelah itu di sini kita tambahkan parsing untuk produknya. Jadi di sini array data sebagai array, di dalamnya ada produk seperti ini. Ini var aja. Oke, setelah itu pada bagian get item count ini kita return nilainya data ini dot size. Ini artinya apa? Ini tuh untuk menghitung berapa banyak data yang akan kita tampilkan, dan di sini akan kita tampilkan semua. Jadi semua data yang masuk ke dalam view holder ini akan kita tampilkan semua. Nanti di sini bisa diatur mau ditampilkan 3, 2, 4 seperti ini. Tapi di sini kita tampilkan aja semua dulu. Ini kita hapus karena nanti bisa menyebabkan error. Setelah itu pada adapter produk ini kita udahi dulu, kita coba implementasi pada Zoom fragmentnya. Oke. Oh ya lah, sebelumnya kita harus deklarasikan dulu buat variabel recycle view-nya. Let var rv produk. Di sini dia sebagai recycle view. Terus kita panggil di sini rv view dot find by id rid dot rv produk seperti ini. Terus setelah itu kita harus buat dulu layout manajernya. Maaf. Jadi kita panggil layout manager sama dengan linear layout manager. Oke, kita parsingkan activity sebenarnya. Oke, sudah. Setelah itu kita buat layout manager ini, kita rubah orientasinya menjadi linear layout manager dot horizontal. Kenapa horizontal? Karena di sini datanya berubah horizontal, bukan vertikal ke samping. Makanya kita buat linear layout managernya horizontal. Setelah itu kita panggil recycle view kita, recycle view produk. Kita set adapternya sama dengan adapter produk yang kita buat tadi, adapter produk. Terus kita masukkan array produk yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Setelah itu kita set
layout manajernya sama dengan layout manager yang kita buat ini. Oke, seperti ini. Oh iya, ada yang lupa. Kita kembali dulu ke adapter produk. Di sini layoutnya harus kita ganti. Layoutnya kita buat layout seperti produk-produk ini. Jadi pertama kita buat aja, kita kopas aja dari item slider ini, kita kopas, kita ganti item produk. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu, karena ini ada sedikit melengkung-melengkung seperti ini pasti menggunakan card view. Jadi di sini kita rubah aja card view. Terus untuk lebarnya harus kita usahakan seperti yang ada, yang seperti yang kita mau, seperti ini. Jadi mungkin ini lebarnya sekitar 150 mungkin 150 dp, kurang lebar 150 dp. Ini kan kelihatan, kalau kita lihat di sini berarti hampir setengah, jadi kayaknya 170 deh, 170. Terus untuk tingginya kita bisa buat, sebenarnya wap aja nggak apa-apa sih, kita wap aja untuk tingginya, jadi menyesuaikan. Terus kita tambahkan image view lebarnya kita buat sama 170, terus tingginya juga 170. Kenapa? Biar bisa kotak, benar-benar kotak gitu, presisi kotak. Untuk produknya, untuk gambarnya kita buat, kita masukkan ini aja dulu ya Pak. Teman-teman, di sini saya ada gambar produk ini untuk menampung, untuk sebagai gambar default, jadi biar nggak langsung produk yang muncul, tapi seperti ada gambar-gambar default seperti itu, produk. Nah, seperti ini, jadi kan kelihatan lebih manusiawi. Setelah itu di bawahnya ada informasi nama sama harga produk. Jadi di sini, oh iya, karena recycle view dia tidak bisa menampung seperti tidak bisa menampung data lebih dari satu, jadi kita buat grupnya dulu, view grupnya, kita match, tingginya kita warp, terus orientasinya kita buat vertikal, image view-nya kita masukkan ke dalam linear view group kita, terus kita tambahkan, kenapa ini? Kita tambahkan stack view untuk harganya, untuk namanya, teks di sini nama produk. Jangan lupa di sini kita kasih ID untuk kita set value-nya nanti, TV nama aja. Gambarnya juga kita kasih ID, img produk. Terus kita tambahkan lagi satu lagi untuk harga. RP 0. Sudah. Kita kasih sedikit jarak antara gambar dengan nama produk, berarti di sini kita margin topnya kita buat misal 4 biar nggak panjang. Terus dari samping ke sampingnya kita kasih, oh ya, ini kita match saja lebarnya. Terus di sini marginnya, margin samping kanan kiri kita buat aja 5 dp mungkin. Oke, seperti itu. Terus untuk harga juga kita besarkan sedikit untuk gambarnya, untuk harganya. Size bisa 16 dp.
Terus kita kasih jarak antara nama produk dengan harga produk. Jaraknya misal margin top kita kasih 8 dp. Oke, terus margin di bawahnya ini kita margin vertikal aja, margin vertikal. Nah, seperti ini. Tergantung bagaimana teman-teman membuatnya sih, nanti kalau jaraknya mau seperti apa. Berarti di sini kita buat dia, di sini kan kemungkinan nama bisa sampai 2 garis. Berarti di sini kita buat line-nya 2. Setelah itu jangan lupa max line. Di sini kita kasih 2 juga. Kenapa? Jadi ketika nanti namanya membutuhkan lebih dari 3 garis, dia tidak 3 terus dan seterusnya. Jadi kita buat max line-nya jadi 2. Setelah itu biar dia bisa titik-titik seperti ini, kita ketik aja ellipse size. Di sini kita mark Q, yang seperti itulah. Oke, sudah. Pada bagian layout ini sudah. Terus kita ganti fragment home ini dengan item yang kita buat tadi, item produk. Oke, coba kita run bagaimana hasilnya. Oke, ini sudah jadi. Tapi di sini semua gambar, semua produknya terlalu berdempet-dempetan. Kalau kita lihat ini terlalu berdempet-dempetan, kita ada kesalahan pada bagian layout itemnya. Jadi logikanya berarti di setiap produk harus ada jarak ke kirinya itu misal 10. Jadi di sini nanti setiap kiri produk dia kan ada jarak seperti itu. Oke, kita tambahkan aja pada bagian marginnya di sini berarti margin left samping kita buat misal 10 dp. Oh ya, kita buat margin topnya juga, margin vertikal kita buat 1 supaya nanti ada sedikit efek-efek bayangan seperti ini biar kelihatan. Jadi harus dikasih margin di sampingnya. Oke, coba kita run ulang. Nah, oke, sudah bisa teman-teman lihat di sini sudah ada sedikit jeda di antara produk-produk ini. Tapi sebenarnya kurang lebar jedanya, jadi coba kita buat 15. Terus gambarnya juga terlalu besar, kita bisa kecilkan. Berarti pada lebarnya ini kita kasih aja 50 misal. Terus jangan lupa di sini juga kita ganti 50 semua. Terus untuk margin left-nya kita tambahi 5, jadi 15. Coba kita run ulang bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya, kelihatan lebih bagus. Terus bagaimana cara kita untuk menampilkan gambar, terus kita kasih nama dan harga ini sesuai nama-nama yang sudah kita berikan tadi. Oh ya, ini gambar harganya kita kasih warna dulu. Colornya kita buat aja orange dulu. Seperti ini. Oke, sudah. Ini jangan vertikal deh. Margin top kita buat 5 dp, margin bottomnya kita kasih 10. Oke, sudah. Kita kembali ke adapter produk. Di adapter produk sini kita pada holdernya kita buat variabel untuk menampung ini nggak pakai LED, kita langsung file menampung nama. Berarti kita di sini nama kita tv nama sama dengan kita panggil view dot find view by ID. Di sini text view r.id.tv nama sesuai yang ada di ID text view kita. Dan di sini kita tambahkan satu lagi untuk harganya, TV harga.
harga, terus di sini kita ubah TV harga. Terus kita panggil satu lagi untuk menampung gambarnya, berarti img gambar. Di sini dia harusnya gambar ya, berarti image view. Terus ini jangan lupa diganti juga image product. Ganti aja, samakan aja produk. Terus pada bagian on pin view holder ini adalah bagian logiknya, bagian untuk kita set value-value-nya. Jadi kita panggil dulu TV nama ini, tapi kita panggil holder.tv harga nama sama dengan kita panggil pada bagian data ini, karena ini dia berupa array, kita kasih informasi array keberapa sih. Ini .text, jangan lupa text array-nya data.position. Kita masukkan position ini untuk terus kita set juga harganya, langsung tv harga.text data.position. Oh maaf, di sini harga, maaf, nama, terus di sini harga .toString. Saya nggak perlu. Jadi kalau kita lihat di sini kan data ini array dari produk. Di dalam produk ini ada informasi nama, harga, dan gambar. Jadi di sini data posisi keberapa, array dari posisi keberapa, terus kita panggil namanya untuk kita masukkan ke dalam item sini. Terus pada bagian gambarnya juga jangan lupa kita set gambarnya tv image product set resource image resource. Kita copy aja dari sini gambar seperti ini. Oke. Terus coba kita run ulang bagaimana hasilnya. Nah, ini sudah selesai. Nah, bisa kita lihat nama, harga, dan gambar sudah sesuai dengan nama dan gambar yang kita set pada bagian array produk kita ini. Ada 3 produk. Pertama HP 14, harganya 5 juta, sama kan, gambarnya sesuai. Terus HP NV, terus harga. Nah, seperti ini. Ini kita sudah berhasil menampilkan menampilkan produk-produk kita. Terus nanti bisa kita tambahkan di sini, misal ada produk terbaru atau produk unggulan, atau kita mau spesifikasikan misal barang elektronik, home application atau apa, terserah, nanti bisa kita buat produk-produk seperti ini. Tapi ini kita masih set produk, kita buat dummy-nya, belum kita integrasikan dengan backend. Untuk cara kita integrasikan dengan backend nanti pada tutorial selanjutnya. Seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan tulis di kolom komentar. Semoga bisa dipahami. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.